Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayyadina nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala wal maliku wa sultan wal khaliqu fi kulli ana'il alam wa huwa alladhi faqad atana jannatan hayatan. Secondly, my salawat and salam who broke us from an educated person to the educated person. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi dengan judul pendekatan dalam belajar mengajar. Saya sebagai moderator atau maaf, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah, dalam hal ini Dr. Usman Nur MPDI, yang saya hormati teman-teman peserta diskusi dan pemateri yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyajikan dalam belajar mengajar. Baik, proses belajar mengajar adalah interaksi yang terstruktur antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalamnya, pendekatan belajar memainkan peran penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Untuk mencapai interaksi yang terstruktur tersebut, tentunya yang akan bahas pada kali ini. Ya, pemateri pertama, Saudari Umu Kalsum, Faliyatofadal Masykur. Disilahkan. Ya, syukur atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur, MPD. Terima kasih atas waktu dan ruang yang telah diberikan kepada kami dalam mempresentasikan makalah terakhir pada mata pelajaran ini. Untuk materi pertama yaitu tentang pendekatan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu pendekatan individualitas. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar siswa masing-masing, yang dimana menekankan pada kebutuhan, kecepatan belajar, dan gaya belajar masing-masing individu. Setiap siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini, siswa belajar secara kolaboratif dalam kelompok dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, di mana melibatkan pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan memahami materi tertentu. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama, diskusi, dan pembagian tanggung jawab di antara anggota kelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka, daring, dan metode individu serta kelompok, di mana menggabungkan metode individual dan kelompok serta seringkali mengintegrasikan teknologi dalam belajar siswa. Siswa bisa belajar secara mandiri melalui modul atau konten digital dan kemudian berdiskusi atau berkolaborasi dalam kelompok untuk memperdalam pemahaman dalam suatu materi. Yang terakhir yaitu pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi ini lebih cenderung kepada metode yang lebih tradisional, di mana guru memegang peran utama dalam memberikan materi dan cara yang terstruktur dan langsung. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya, saya silahkan kepada pemateri kedua, atas nama Nur Amira Istiqomah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Usman Nur. Baik, di sini menjelaskan tentang penerapan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Penerapan pendekatan dalam pembelajaran adalah cara atau strategi yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi dan mengelola proses belajar mengajar agar siswa nantinya dapat memahami dan menguasai materi secara optimal. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pendekatan individual. Nah, cara atau strategi yang dapat dilakukan guru dalam pendekatan individual ini, yang pertama adalah penilaian awal. Penilaian ini merupakan penilaian diagnostik untuk memahami kemampuan awal, minat, dan gaya belajar pada masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, materi yang disesuaikan. Di sini guru dapat merancang rencana pembelajaran dan menyediakan berbagai jenis materi yang seperti modul, buku, video, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemberian waktu yang fleksibel. Dalam hal ini menyesuaikan atau memberikan kebebasan kepada siswa bagaimana, apa, dan kapan siswa dapat belajar. Yang terakhir adalah pemberian umpan balik pribadi. Pemberian ini dapat membantu siswa menjadi lebih sadar diri akan kekuatan dan kelemahan mereka sehingga siswa dapat tumbuh sebagai individu belajar. Nah, contoh penerapan dalam pendekatan individual ini yaitu seorang guru dapat memberikan tugas penelitian mandiri kepada siswa, di mana siswa ini dapat memilih topik yang diminatinya dan menyelesaikan dengan tempo masing-masing. Pada akhir proses, siswa mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan kelas. Yang kedua adalah cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam pendekatan kelompok ini, yaitu dengan membentuk kelompok heterogen, di mana pengelompokan ini guru tidak dapat
guru tidak boleh membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa atau melihat dari jenis kelamin atau suku yang berbeda. Kemudian pembagian kelompok yang jelas dan tugas kolaboratif, di mana tugas yang dilakukan ini harus secara berkelompok atau berpasangan untuk menularkan ide dan menyelesaikan masalah-masalah rumit. Kemudian monitoring dan bimbingan. Monitoring dan bimbingan ini bagaimana cara guru untuk memastikan atau membantu siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya, penerapan pendekatan dalam proses belajar mengajar pendekatan campuran. Yaitu yang pertama, penggunaan teknologi. Pengajar dapat memadukan pembelajaran luring dan pembelajaran daring secara efektif. Selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri atau diskusi, di mana peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara aktif, kemudian dilakukan diskusi. Berikut yaitu ujian daring dan tatap muka. Dalam bentuk evaluasi selama proses belajar diadakan ujian campuran, daring atau luring sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan waktu yang efektif, mengalokasikan waktu yang tepat untuk aktivitas yang tepat. Nah, contoh dari penerapan pendekatan campuran ini yaitu siswa dapat belajar mandiri di rumah menggunakan platform pembelajaran daring untuk mengakses materi video dan latihan. Setelah itu mereka mengikuti diskusi kelompok di kelas untuk membahas konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang terakhir adalah penerapan pendekatan edukasi. Cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam pendekatan edukasi ini yang pertama yaitu penyampaian materi yang terstruktur. Dalam praktiknya, strategi yang dapat digunakan berupa ceramah, demonstrasi, dan latihan praktis yang terstandarisasi. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran. Ini dapat membantu siswa memahami materi dan meningkatkan hasil belajarnya. Selanjutnya, latihan soal dan diskusi yang terarah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah evaluasi berbasis ujian. Ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah diajarkan. Adapun contoh dari penerapan pendekatan edukasi ini, saat guru memberikan penjelasan tentang konsep matematika seperti aljabar di depan kelas, siswa dapat mencatat dan mengikuti penjelasan serta mengikuti latihan soal sesuai arahan dari guru. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga, kepada Saudari Trisni Hidayani Masya. Disilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Syukur kita berikan Allah Subhanahu wa taala untuk yang saya hormati kepada Bapak Dr. Usman Nur. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pendekatan individual. Yang pertama, kelebihan personalisasi pembelajaran, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih materi, tempo belajar, dan strategi yang sesuai untuk mereka, sehingga pengalaman belajar mandiri menjadi relevan dan efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana penyesuaian dalam metode, waktu, tempat, dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Selanjutnya, penguatan kemandirian, di mana merujuk pada upaya untuk membantu individu, terutama peserta didik, dalam mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas. Adapun kedua yaitu kekurangan sumber daya, di mana seperti materi dan dukungan dapat mengurangi kualitas pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pendekatan kelompok. Kelebihan yang pertama yaitu pengembangan keterampilan sosial, di mana membantu peserta didik dalam mendengarkan, menyampaikan pendapat, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, peningkatan kreativitas, di mana siswa dapat lebih mudah menemukan solusi kreatif dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka secara bersama-sama. Yang ketiga itu belajar dari teman. Adapun kekurangan dalam pendekatan kelompok ini, yang pertama yaitu partisipasi yang tidak merata, di mana beberapa siswa mungkin mengesampingkan kontribusi dari yang lain, ataupun salah satu anggota kelompok yang tidak ingin berkontribusi atau berpartisipasi dalam anggota tersebut. Yang kedua yaitu konflik dalam kelompok. Penyebab dalam konflik ini bisa terjadi seperti perbedaan pendapat, persaingan, atau ketidakjelasan dalam kelompok. Yang ketiga, sulit mengumpulkan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan pada pemateri keempat, Nur Cahyani Wahid. Kepadanya, silakan. Bismillah. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPD dan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam perkuliahan kali ini. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dan kekurangan pendekatan campuran. Yang pertama, kelebihan pendekatan campuran atau blended learning. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi maksud dari fleksibilitas dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa atau pelajar dapat melakukan pembelajaran dan dimanapun dan kapanpun tanpa bertemu langsung dengan pengajarnya.
Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Jadi maksud dari pemanfaatan teknologi ini adalah siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan teknologi ada seperti ada banyak video atau kuis yang membuat belajar lebih menarik. Yang ketiga adalah kombinasi keunggulan. Nah, maksud dari kombinasi keunggulan ini adalah menggabungkan metode tatap muka dan online dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa atau siswa melalui interaksi langsung dan sumber daya digital. Berikutnya adalah kekurangan dari pendekatan campuran. Yang pertama, dalam pendekatan campuran ini memerlukan infrastruktur teknologi. Maksudnya, memerlukan perangkat keras seperti komputer, laptop, dan perangkat yang memadai untuk pengajar dan administrasi. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan langsung. Maksudnya adalah dalam pembelajaran menggunakan pendekatan campuran atau blended learning ini, pembelajaran ini pengajar atau guru tidak dapat melakukan pengawasan langsung terhadap mahasiswa atau peserta didiknya. Yang ketiga adalah adaptasi guru dan siswa. Maksudnya adalah dalam sesi pembelajaran yang singkat dapat membuat interaksi terbatas sehingga siswa atau mahasiswa tidak dapat bertanya atau berdiskusi secara mendalam. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan edukatif. Yang pertama, kelebihannya penyampaian materi yang terstruktur. Maksudnya adalah dalam pendekatan ini, dalam mengajar, di mana informasi yang disampaikan secara sistematis dan terorganisir. Yang kedua adalah cocok untuk materi yang kompleks. Yang ketiga, menghemat waktu. Berikutnya adalah kekurangan pendekatan edukasi. Yang pertama adalah siswa cenderung pasif. Nah, dalam pendekatan ini, siswa cenderung terus ramah dan pengajarnya satu arah yang terlibat. Yang ketiga, tidak efektif dalam pembelajaran praktik. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya, saya silakan materi terakhir kepada Nur Ayu. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat, Bapak Dr. Usman Nur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Yang terhormat kepada teman-teman pemateri dan semua teman-teman yang sempat hadir dalam pembelajaran melalui Zoom ini. Langsung saja untuk efektivitas pendekatan dalam proses belajar mengajar. Adapun efektivitas merupakan suatu nilai keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, bagaimana sih efektivitas pendekatan dalam proses belajar, dalam hal ini pendekatan individual, kelompok? Efektivitas dari pendekatan individual. Pendekatan ini efektivitas dari pendekatan ini lebih kepada memperhatikan keunikan dari masing-masing peserta didik. Nah, kita ketahui kepribadian masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Jadi dari pendidik sendiri itu di sini lebih bisa memperhatikan secara pribadi masing-masing peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Kemudian efektivitas pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini menunjukkan efektivitas yang baik dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Kita ketahui untuk pendekatan kelompok itu maksudnya peserta didik di sini dipertemukan oleh teman-teman mereka untuk mendiskusikan suatu materi, kemudian mereka akan membuat suatu solusi dari ide-ide yang telah dikumpulkan. Dan di situ mereka akan menyimpulkan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya, bagaimana efektivitas dari pendekatan campuran atau blended learning. Pendekatan ini lebih memberikan fleksibilitas. Maksudnya fleksibel itu di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih kapan mereka ingin belajar mandiri dan mereka ingin belajar kelompok. Nah, dalam pembelajaran mereka pun diberikan kebebasan untuk mengakses materi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan pada saat pembelajaran kelompok nanti, mereka akan diberi kesempatan kembali untuk berembuk kepada teman-teman mereka. Kira-kira materi yang telah diperoleh itu bagaimana? Apakah ada kesulitan
kesulitan ataupun ada hambatan yang diperoleh pada saat mencari materi, itu pun masih dibimbing lagi oleh struktur atau dalam hal ini guru mereka. Kemudian pendekatan edukasi. Efektivitas pendekatan ini mendorong pengembangan keterampilan kritis dan analisis melalui tugas-tugas yang dirancang untuk memahami dalam mandiri. Di sini maksudnya mendorong peserta dididik secara struktur itu membantu siswa mengembangkan keterampilan pikir kritis karena mereka dituntut untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang logis. Untuk mungkin pada saja dalam pembimbingan dengan belum yang terstruktur. Kemudian untuk hipotesis percobaan, kemudian mengumpulkan analisis hasil dan kemudian menarik kesimpulan. Saya pikir seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri tentang pendekatan dalam belajar mengajar kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Disilahkan ya kepada saudari Muhammad Yudi Prasetyo, saudara. Maaf, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja ke pertanyaan karena materi yang diberikan oleh pemateri pada sore hari ini menyangkut tentang pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam slide yang dibagikan ada kelebihan dan kekurangan pada pendekatan campuran atau blended learning. Ya, saya melihat di situ kelebihan fleksibilitas dalam pembelajaran, pemanfaatan teknologi, kombinasi keunggulan. Adapun kekurangannya memerlukan infrastruktur teknologi, kurangnya pengawasan langsung dan adaptasi guru dan siswa. Langsung saja saya pertanyaan mendasar saja kepada pemateri untuk memancing juga teman-teman yang lain. Dalam hal ini pemateri memandang apabila kita menggunakan pendekatan campuran ini ternyata antara kelebihan dan kekurangan itu memiliki sebuah ketimpangan. Ya. Kalau kita melihat kelebihannya fleksibel dalam pembelajaran. Tetapi di sisi lain kita melihat kekurangannya memerlukan infrastruktur teknologi. Ya. Nah, masih banyak sekolah yang belum terpenuhi infrastruktur teknologinya, baik itu dalam sistem jaringannya maupun dalam sistem sumber daya manusianya tersendiri itu. Makanya bagaimana pandangan dan pendapat pemateri mengenai tentang pendekatan campuran ini? Apakah ada semacam pendidikan tentang ketimpangan yang terjadi ketika itu tentang dikatakan fleksibel, tetapi di sisi lain ternyata infrastrukturnya belum tersedia dan terpenuhi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari saudara moderator.
Bagaimana itu motif-motif yang dilakukan dalam pendekatan kelompok atau lebih khusus individual ataupun blended, supaya kita tidak ada lagi kita mengusahakan untuk meminimalisir hal-hal ini yang terjadi kepada peserta didik. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Menurut materi ya, langkah yang kemudian harus dilakukan oleh pendidik sehingga untuk mengcover semua anak-anak yang ada di dalam kelas, karena kita ketahui bahwa minat dari proses belajar anak itu berbeda-beda. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pendidik sehingga mengcover semua peserta didiknya? Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Bapak, sebelum pertanyaan-pertanyaan, Bapak disilakan. Saya tadi menyimak sedikit bahwa ada 3 pertanyaannya, dari Yudi, Pak Yudi, terus kemudian ada dari Andi Tendri, terus kemudian ada dari siapa lagi nih, Pak Muhli. Ya, memang yang menjadi persoalan kita itu kan dari dulu secara geografis infrastruktur yang kita miliki di dalam termasuk juga infrastruktur yang lain ya, penyediaan infrastruktur yang bukan hanya pendidikan, tapi kita sekarang lebih fokus kepada pendidikan, itu belum memadai. Kemampuan kita kan memang hanya sekedar bisa menggunakan infrastruktur itu. Jadi katakanlah misalnya jaringan telkom, jaringan jaringan yang kita pergunakan internet, itu kan kita hanya sekedar menggunakan. Kita belum menjadi seorang yang produktif untuk bisa menempatkan satelit kita, ya, menempatkan satelit buatan kita. Nah, jangankan buatan kita, jadi kita saja belum ada. Sementara orang di luar sana itu kan sudah menggunakan, katakanlah misalnya roket, menggunakan menggunakan kecanggihan, kemampuan untuk membuat sesuatu untuk menghancurkan sesama. Kalau kita jangankan untuk dipakai untuk persenjataan, membuat roket saja untuk mengantarkan, katakanlah misalnya infrastruktur ke luar angkasa, misalnya menempatkan satelit kita, itu belum. Jadi atau barangkali belum ada yang bisa membuat itu di Indonesia gitu. Jadi saya ingin katakan begini, di dalam proses kegiatan yang kita yang ada di Indonesia saat sekarang ini kan masih hanya sekedar menerima saja. Jadi teknologi yang kita pergunakan mungkin sekarang ini sudah canggih sih, sudah canggih menurut kita karena kita sebagai penggunanya. Bayangkan kalau di dalam proses pembelajaran belum ada waktu itu fasilitas internet, tapi kita sudah punya bayangan bahwa ke depan akan seperti ini. Ternyata kemudian datang COVID kan, yang ternyata memaksa, nah ini tanda kutip memaksa pendidik dan peserta didik untuk bisa menggunakan fasilitas yang katakanlah apa adanya atau sederhana ketika itu 2 tahun 3 tahun yang lalu digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, maka kemudian ada kendala di situ. Oh, ternyata kita punya satelit yang kita bangga-banggakan selama ini mampu menjangkau daerah-daerah terpencil. Ternyata ketika mau digunakan tidak bisa termasuk di dalam proses pembelajaran. Akhirnya jaringan tidak ada kan? Jaringannya sampai sekarang seperti itu. Nah, ada lagi fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Kan kemarin Anda masih ingat siapa Kemenkominfo ya? Siapa itu? Ada yang ingat yang ditangkap oleh KPK? Yang menteri Ya, Johnny G. Plate.
Johnny G. Plate, ya betul kan, Pak Yudi? Kita sudah siap dengan menyiapkan dana infrastruktur, tapi ternyata dananya dikorupsi. Itulah sumber daya kita, sumber daya manusia kita. Yang seharusnya dipersiapkan, dananya pun juga tidak seberapa barangkali, hanya sekian triliun saja, itu pun sudah dikorupsi. Sumber daya kita itu sudah betul-betul apa ya, begitu, sumber dayanya untuk mengembangkan pendidikan, ada lagi anggaran ya dikorupsi lagi oleh orang-orang yang katakanlah menggunakan itu. Nah, belum lagi penyiapan sumber daya, apakah guru-guru kita, tenaga pendidik kita itu mampu menguasai teknologi itu. Dan untuk menguasai teknologi blended learning itu harus kan ada pelatihan-pelatihan, ya kan? Ya. Nah, yang mau dilatih itu usia-usianya seperti saya. Usianya yang sudah expire. Bagaimana bisa kalau usia-usianya misalnya nanti seusia-usia misalnya ke usia berapa 40-50 tahun baru kemudian kita dituntut untuk menguasai itu, sudah sulit gitu. Kenapa? Karena kemampuan untuk itu ya. Nah, oleh karenanya Anda semua lah ini yang patut untuk dipersiapkan untuk penyiapan sumber daya itu. Bagaimana supaya terampil, ya termasuk misalnya menggunakan teknologi yang kita pergunakan saat sekarang ini, bagaimana kita terampil menggunakan Zoom, bagaimana kita terampil menggunakan dan lain sebagainya untuk kegiatan blended learning itu. Nah, belum lagi Bapak Ibu sumber belajar. Jadi kalau yang dipertanyakan tadi itu hanya jaringan dan sumber daya. Ada lagi sumber belajar kita. Sumber belajar kita kan yang selama ini kita hanya mengandalkan perpustakaan gitu. Perpustakaan kita di IAIN Parepare alhamdulillah dibangun dengan begitu mewah kan. Kalau ada yang pernah sudah berkunjung ke perpustakaan, mewah. Tapi sampai di dalam tidak ada bukunya, buat apa? Ya kan? bukunya kita masih harus memanjat, kita masih harus mencari di mana itu letaknya buku. Habis waktu kita hanya sekedar mau pergi mencari buku itu. Jadi di rak mana tersimpan, ada lagi di rak sini, oh ternyata pas sampai di sana, oh sudah tidak ada bukunya begitu. Nah begitu, jadi sumber belajar juga itu ternyata penting. Sekarang kita sumber belajar kan sudah masuk ke dalam dunia digital. Sumber belajar itu. Nah, apakah kita semua mampu menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan informasi? Pertanyaannya belum juga kan, butuh pelatihan juga itu untuk menggunakan ChatGPT itu di dalam proses pembelajaran, dalam pembuatan karya tulis ilmiah, dalam membuat tugas-tugas. Itu butuh kemampuan untuk kita memanfaatkan itu, sumber belajar itu. Terus kemudian ada lagi, jadi bukan cuma itu, jadi bukan cuma jaringan dan sumber daya manusia. Sumber belajar ada juga harusnya ada kebijakan-kebijakan yang memang harus ada kebijakannya, harus ada kebijakan atau aturan-aturan yang bisa meng-cover bahwa kegiatan pembelajaran yang walaupun dilaksanakan secara blended itu betul-betul, nah ini harus kita kritisi walaupun ada fasilitasnya tapi aturannya tidak meng-cover itu. Yang kedua itu tentang pertanyaannya di Tendri misalnya jaringan. Jarang pendekatan individual itu dipergunakan ya. Memang saat sekarang ini kita prihatin ada satu generasi atau dua generasi ya, atau kalau tidak sampai 3 generasi kita itu ada korban yang kemarin. Jadi bukan hanya korban karena korban COVID ya, tetapi imbas daripada COVID itu sendiri, di mana kita harus terpaksa menggunakan fasilitas yang ada dan dengan keterbatasan kemampuan kita di dalam menggunakan fasilitas yang ada di dalam proses pembelajaran, sehingga ada peserta didik yang mungkin dengan menggunakan katakanlah misalnya hanya menggunakan seperti ini layar,
Ada yang tidak bisa menangkap misalnya, ada yang tidak bisa memahami rumus, ada yang tidak bisa memahami hadis, ada yang tidak bisa memahami bacaan Quran, ada macam-macam kan yang kita hadapi imbas daripada COVID ini kemarin. Nah, memang harus ada dalam hal ini sebenarnya dari dulu sih harus ada pendekatan individual yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran. Pendekatan-pendekatan individual ini mesti didukung dengan kebijakan yang aturan yang tidak mengekang. Jadi sekarang ini tanda kutip ya, tidak mengekang daripada pendidiknya. Jadi katakanlah misalnya pendidik ketika pendekatan individual kan dulu pernah ada Bapak Ibu sekalian. Guru dulu biasa bawa mistar ke sekolah. Biasa bawa mistar. Biasa bawa rotan dulu ya. Dan itu dilakukan untuk melakukan pendekatan individual sih sebenarnya kepada peserta didik. Tapi sekarang kan karena aturannya tidak boleh lagi melakukan pendekatan individual yang ada penekanan-penekanan kepada peserta didik, akhirnya kan ya maksud saya ya harus ditinjau ulang kalau menurut saya itu yang aturan-aturan saat sekarang ini bahwa tidak boleh kita memaksa misalnya masuk ke dosen misalnya masuk ke dalam kelas. Mahasiswanya kita beritahu, nak panjang sekali itu rambut, mau potong-potong sedikit. Tidak ada Pak aturan yang mengatur tentang itu. Apa kita dosen atau guru hanya mau menerima saja? Jadi Bapak yang Ibu yang sudah pengalaman di dalam kelas kan seperti itu. Jangan macam-macam Pak. Kalau Bapak potong saya punya rambut ini, lalu kemudian saya sakit, Bapak tanggung jawab, Ibu tanggung jawab. Akhirnya kan kita pendekatan individual tidak bisa kita lakukan. Ya kan? Nah, kita dianggap melecehkan kalau misalnya kita memaksakan pendekatan individual. Padahal yang banyak membuat berhasil sampai sekarang, pendidikan sekarang itu karena pendekatan individual. Nabi pernah mengajarkan tentang pendekatan individual itu. Bagaimana kalau misalnya kita membaca sejarah, pendekatan individual itu dilakukan oleh Nabi ketika metode dakwanya atau pendidikannya itu diawali dari lingkungan apa dulu? Keluarga kan? Keluarga di situ harus ada penekanan kepada keluarga dulu. Keluarga harus berakhlak, keluarga harus memiliki keyakinan seperti ini. Jadi ke lingkungan yang lebih luas, ya kan? Itu pendekatan-pendekatan individual yang dilakukan. Nah, saya ingin katakan bahwa pendekatan individual ini masih relevan untuk bisa kita terapkan, tetapi tentu dengan mudah-mudahan nanti kebijakan baru itu muncul dari Menteri Pendidikan yang baru lah. Karena kalau Menteri Pendidikan yang sebelumnya kita masih sampai sekarang memang kita agak pesimis. Nah, terus kemudian pertanyaannya Pak Mufli ini perhatian yang berprestasi. Iya betul. Ini Pak Mufli kejadian saya kira di lembaga pendidikan kita saat sekarang ini ada hal yang memang perlu diperbaiki. Katakanlah misalnya pembayaran UKT yang biasa di anak-anak mahasiswa. Terwujud ini apa yang disampaikan oleh kampanyenya Prabowo bahwa nanti itu pendidikan itu akan gratis ya. Gratis untuk semua. Ini kan begini. Ini saya ingin katakan bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak boleh hanya berfokus kepada satu saja, hanya kepada mahasiswa atau pada peserta didik yang pintar saja. Tetapi pendidikan itu harus mengakomodasi semua keinginan dari peserta didik kita yang ada. Hanya masalahnya juga memang karena kelas dibuat terlalu padat. Kelasnya orang itu paling tidak, kalau di Australia itu kan paling tidak dalam satu kelas itu hanya 5 sampai dengan 6 orang dalam satu kelas. Yang dibimbing oleh misalnya katakanlah instruktur atau guru atau dosen misalnya.
Kita dalam satu kelas itu berapa orang Bapak Ibu? Ada yang 30, 40. Ya, bagaimana kita mau membimbing, bagaimana kita mau mengarahkan itu sampai 30, 40. Habis jam mengajar hanya untuk memperhatikan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Itu pun juga hanya mungkin paling maksimal yang bisa kita perhatikan itu kalau di dalam berdiskusi 5 orang yang presenter saja begitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya ingin katakan begini. Banyak memang kebijakan-kebijakan yang masih harus di dalam dunia pendidikan kita itu dilakukan perbaikan supaya apa? Hasil daripada pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saja, bukan hanya sekedar mengejar ijazah. Bukan hanya sekedar mengejar legalitas bahwa setelah selesai misalnya S1, dia sudah bisa kerja. Bukan hanya seperti itu. Tetapi bagaimana pengetahuan, bagaimana intelektualitas itu memang betul-betul dihargai. Bapak Ibu yang misalnya mau menjadi guru, yang kebetulan mau menjadi guru, ya memang setelah selesai S1, apalagi kalau sudah selesai S2, paling tidak memang sudah harus ada ikatan dinas, langsung bisa misalnya bekerja dan dibiayai oleh negara. Apakah itu PNS atau P3K atau PPNPN atau apalah istilahnya. Yang penting bukan guru honorer yang selama ini sulit kasihan ditingkatkan itu. Tapi memang harus memulai dari bawah. Walaupun itu guru honorer. Saya ingin katakan bahwa bukan merendahkan, tetapi bagaimana kita mengangkat itu guru-guru kita yang memang mengabdikan dirinya, yang setelah selesai S1, setelah selesai S2, bahkan ada yang setelah selesai S3 masih berpredikat guru honorer. Itu harusnya kan secara otomatis, kalau memang dia mau menjadi guru, angkat menjadi guru dan difasilitasi dengan sumber kekayaan alam Indonesia ini sangat luar biasa, banyak, dan itu seharusnya itu bagaimana kita supaya bisa memiliki kemampuan untuk mengkritisi orang-orang yang mengatur itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam kaitannya dengan memperhatikan peserta didik di dalam kelas itu adalah kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Dan ya memang kita harus perhatikan gitu. Baik, itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Baik, itulah tadi pencerahannya dari Bapak yang mengatakan bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya berfokus pada satu titik. Dan dalam dunia pendidikan, terutama di negara kita, masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Tentunya itu adalah PR yang besar bagi pendidik masa depan seperti kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup dulu pertemuan kita pada sesi hari ini. Mungkin masih banyak yang mungkin kita sama-sama mengembangkan potensi diri kita dengan banyak membaca, dengan banyak mengkaji literatur yang ada. Saya kira kita tutup dulu pertemuan kita pada sesi hari ini. Saya akhiri. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anira Istiqomah dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman berhubungan dengan judul makalah kami, yaitu pendekatan dalam belajar mengajar. Pertanyaan pertama oleh Saudara Yudi yang menanyakan tentang apa solusi dari ketimpangan antara kelebihan, yaitu fleksibel dalam pembelajaran, dan kekurangan, yaitu memerlukan infrastruktur teknologi dalam pendekatan campuran. Solusi untuk ketimpangan antara kelebihan fleksibilitas dalam pembelajaran dan kekurangan infrastruktur teknologi dalam pendekatan campuran dapat meliputi 3 hal. Yang pertama, solusinya yaitu peningkatan infrastruktur. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berinvestasi dalam meningkatkan akses teknologi, seperti menyediakan perangkat dan koneksi internet yang lebih baik di daerah yang kurang terlayani.
Yang kedua adalah adanya pelatihan guru dan siswa. Menyediakan pelatihan bagi guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif sehingga mereka dapat lebih siap dalam menggunakan alat pembelajaran yang digital. Yang ketiga adalah model pembelajaran yang terintegrasi. Mengembangkan model pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka dan daring secara seimbang, memungkinkan siswa yang memiliki keterbatasan akses tetap mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketimpangan antara fleksibilitas dan kebutuhan infrastruktur dapat diminimalisir. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh Saudari Andi Tenri mengenai motif-motif apa yang dilakukan dalam pendekatan individu dan campuran untuk minimalisir kecenderungan pendidik yang bersifat bias pada siswa yang lebih dominan. Untuk minimalisir bias pendidik terhadap siswa yang lebih dominan, beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah pendidik sebaiknya mengikuti pelatihan tentang kesadaran bias agar mereka dapat mengenali kecenderungan mereka sendiri. Yang kedua, penting untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok dan tugas individu yang memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi. Pengumpulan data tentang partisipasi dan kinerja siswa juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada siswa yang terabaikan. Selain itu, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengar sangatlah penting. Aktivitas kelompok yang mendorong kerjasama antara siswa dengan latar belakang berbeda juga dapat membantu agar semua suara dapat didengar. Nah, terakhir yaitu pendidik perlu melakukan refleksi diri mengenai cara mereka mengajar dan berinteraksi dengan siswa, sehingga dapat terus memperbaiki praktik pengajaran mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pendidik dapat lebih adil dalam mendukung perkembangan semua siswa. Adapun pertanyaan ketiga atau yang terakhir dari Saudara Mufli yang bertanya mengenai langkah apa yang harus dilakukan pendidik agar bisa mengcover semua minat peserta didik yang berbeda-beda. Memahami semua minat peserta didik yang berbeda memang bisa menjadi tantangan bagi pendidik itu sendiri. Untuk mencakup semua minat peserta didik, pendidik perlu melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama, pendidik harus mengidentifikasi minat siswa melalui survei atau diskusi. Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran yang beragam sangat penting, termasuk berbagai pendekatan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Pendidik juga harus memberikan opsi tugas sehingga siswa dapat memilih tema atau format yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Fasilitasi kerja kelompok yang beragam akan memungkinkan siswa saling belajar dari satu sama lain. Selanjutnya adalah integrasi teknologi, dapat mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif, sementara kurikulum yang fleksibel itu dapat memberi ruang bagi eksplorasi topik tambahan. Pendidik perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong siswa untuk berbagi pendapat mereka. Terakhir, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, akan memastikan semua siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi. Dengan langkah-langkah ini, pengalaman belajar dapat menjadi lebih memuaskan bagi semua. Oh iya, selain itu, menurut saya, homeschooling bisa menjadi langkah yang tepat untuk mencakup minat peserta didik, tergantung pada konteks dan kebutuhan siswa. Namun, homeschooling ini juga memerlukan komitmen
dan sumber daya yang cukup. Penting untuk mempertimbangkan apakah pendekatan ini sesuai dengan situasi dan kemampuan orang tua atau pendidik. Jika diterapkan dengan baik, homeschooling ini dapat menjadi solusi efektif untuk mengakomodasi berbagai minat siswa. Itulah tadi beberapa jawaban yang dapat saya paparkan dalam menanggapi pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya berharap jawaban dari pertanyaan yang saya berikan dapat bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkembang bersama. Saya akhiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.